Dalam pelajaran kita di Kitab Wahyu, kita sampai ke pasal 21 ayat 9. Tadi, pasal 21 ayat 1 sampai 8 merupakan suatu pendahuluan pada visi Yerusalem baru, puncak dari seluruh perkembangan Kitab Wahyu. Tadi juga ayat 6, 7, dan 8, kita melihat tiga macam manusia. Ada manusia yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, danau api. Ada manusia yang percaya, ya selamat, masuk kerajaan Allah, dan hidup di muka bumi baru. Ada juga orang menang, setia sampai mati, melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan perintah-perintah yang ada di dalam pasal 2 dan pasal 3, mereka di Yerusalem baru. Nah, itu pendahuluan. Sekarang mulai ayat 9 ini, kita melihat secara rinci. Sama seperti kejadian pasal 1 ayat 1 merupakan pendahuluan atau ringkasan. Demikian juga tadi ada ringkasan mengenai ciptaan baru. Tadi di ayat 2, Yerusalem baru turun. Sebentar lagi akan dikatakan lagi bahwa Yerusalem baru turun, tapi Yerusalem baru hanya akan turun sekali. Ya, pasal 21 ayat 9. Dan datanglah satu dari ketujuh malaikat yang mempunyai tujuh cawan itu, yang penuh dengan tujuh malapetaka terakhir itu, dan berbicara dengan aku, dengan berkata, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu istri itu, mempelai anak domba." Mempelajari ayat 9 dan 10 ini, bandingkanlah Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 3 dan kita melihat bahwa kata-kata yang dipakai untuk mendahului visi pelacur, yaitu kota Babel, dan kata-kata yang mendahului visi mempelai anak domba, yaitu Yerusalem baru. Hampir sama kata-kata itu. Juga kita melihat bahwa penutup visi pelacur dan penutup visi Yerusalem baru juga ya mirip sekali. Ini disusun sedemikian rupa untuk menegaskan bahwa ada perbandingan antara dua kota itu dan ada tantangan yang mana adalah kotamu. Pilihlah, pilihlah. Mau Yerusalem baru apa mau Babel? Mau pelacur atau mau mempelai perempuan anak domba? Pilihlah. Ya, kita dihimbau supaya memilih Yerusalem baru. Jadilah pemenang. Sekali lagi, tema yang sama muncul. Jadilah pemenang. Sama seperti apa yang kita lihat di dalam pasal 2 dan pasal 3. Jadilah pemenang. Jadilah orang yang berhak masuk dan bertakhta di Yerusalem baru. Jangan tertarik pada Babel dan si pelacur itu. Kata di sini istri adalah kata gune. Kata di sini mempelai adalah numfe, mempelai perempuan. Tetapi nanti mana gune itu? Mana perempuan itu? Mana istri itu? Mana mempelai perempuan itu? Tidak ada. Ada apa? Ada kota. Mengapa? Ya, karena sama seperti sebenarnya tidak ada pelacur, ada kota sesuai ayat terakhir di pasal 17. Demikian juga, tidak ada mempelai perempuan anak domba Allah. Itu kiasan. Dan yang ada di sini adalah kota Yerusalem baru. Ditulis, "Mari aku akan menunjukkan kepadamu istri itu, mempelai anak domba." Tetapi apa yang ditunjukkan? Kota Yerusalem baru. Itulah buktinya bahwa ya, di sini di kitab Wahyu, mempelai perempuan anak domba adalah kiasan untuk Yerusalem baru. Ya, layaklah kiasan mempelai perempuan karena keindahan, kesucian, kekudusan, kesempurnaan mempelai perempuan mencerminkan keindahan, kesempurnaan, kesucian kota Yerusalem baru. Jadi, kiasan ini sangat layak dan tepat. Pasal 21 ayat 10.
Dan ia membawa aku dalam roh pada sebuah gunung yang besar dan tinggi. Dan ia memperlihatkan kepadaku kota yang besar itu, yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Ya turun dari surga, dari Allah ini pengulangan dari pasal 21 ayat 2. Tetapi sekali lagi, Yerusalem baru tidak turun 2 kali. Itu tadi ayat 2 itu pendahuluan, ringkasan. Sekarang mengulangi kalimat itu adalah petunjuk bahwa kita kembali ke tema itu, Yerusalem baru, dan sekarang melihat secara rinci, sedangkan tadi agak sederhana dan ya meringkas saja penjelasan mengenai Yerusalem baru. Pasal 21 ayat 11. Kota itu mempunyai kemuliaan Allah. Kecemerlangannya seperti batu permata yang sangat mahal. Seperti batu permata yaspis. Jernih seperti kristal. Sebenarnya beberapa kata ini mengherankan. Kota itu mempunyai kemuliaan Allah. Sebenarnya itu mengherankan. Mempunyai kemuliaan Allah yang maha kuasa, maha kasih, maha tahu. Allah yang kekal, kemuliaan itu dipunyai kota ini. Ya, ditulis demikian. Wah, ini sebuah kota yang sangat luar biasa. Mempunyai kemuliaan Allah. Kata seperti dipakai, seperti batu permata yaspis, dan seperti kristal. Ya, di sini kita paham bahwa ini suatu hiasan untuk menceritakan kemuliaan kota Yerusalem baru. Kita harus berhati-hati di sini dengan nama-nama batu permata ini seperti yaspis, tapi banyak nanti di bagian ini. Kata-kata ini di dalam bahasa Yunani akurat, tepat, tapi masalahnya, masa kini kita tidak begitu tahu batu yang namanya di sini yaspis itu sebenarnya batu permata apa dan sebagainya dengan banyak nama di dalam nanti kita melihat nama batu itu di batu dasar kota Yerusalem baru. Hati-hati. Sebenarnya terjemahan ini ya dugaan. Kadang hanya dugaan. Karena sistem untuk memberi nama pada masa Yohanes jauh berbeda dari sistem untuk memberi nama pada batu-batu itu pada masa kini. Jadi sebenarnya kita tidak punya kepastian mengenai batu ini dan batu itu. Dan saya mau menegaskan, batu-batu ini tidak punya kuasa. Kita orang percaya, kita orang Kristen, kita tidak pakai kuasa dari batu-batu tertentu. Itu orang lain. Itu bukan agama Kristen yang Alkitabiah. Jangan kita pergi ke toko, kita membeli batu ini dan batu itu, ke-12 batu ini, dan kita mengharapkan suatu berkat dari batu-batu itu. Itu agama lain, itu bukan agama kita. Itu kepercayaan lain, bukan kepercayaan kita. Hati-hati di sini. Pasal 21 ayat 12. Kota itu mempunyai tembok besar dan tinggi, dengan mempunyai 12 pintu gerbang. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan nama-nama ditulis padanya yang adalah nama ke-12 suku anak Israel. Penulisan nama ke-12 suku anak-anak Israel di atas pintu gerbang, ke-12 pintu gerbang Yerusalem baru, menyatakan bahwa Israel, bangsa Israel yang percaya, yang setia, mempunyai bagian di dalam kota itu. Penjelasan mengenai ke-12 pintu gerbang ini mirip apa yang dijelaskan oleh Nabi Yehezkiel dalam pasal 48. 12 pintu gerbang itu banyak. Pintu gerbang dalam pembangunan kota benteng, pintu gerbang mahal. Dan
pintu gerbang yang indah menyatakan kekayaan dan kuasa suatu kerajaan. Ya, kota Yerusalem baru nanti akan mempunyai 12 pintu gerbang. Pasal 21 ayat 13, dari timur 3 pintu gerbang, dan dari utara 3 pintu gerbang, dan dari selatan 3 pintu gerbang, dan dari barat 3 pintu gerbang. Di luar Alkitab, karangan Henok pasal 33-36 juga menceritakan mengenai ke-12 pintu gerbang, 3 di masing-masing mata angin. Ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan padanya ke-12 nama dari ke-12 rasul anak domba. Sama seperti Israel mempunyai bagian di dalam kota ini, demikian juga jemaat Kristus yang setia mempunyai bagian di dalam kota yang diceritakan di sini. Batu dasar itu pada masa Yohanes, orang memahami kepentingan batu dasar. Tembok-tembok yang sebesar ini yang melindungi kota harus memiliki batu dasar yang sangat besar dan kuat. Karena jika fondasi batu dasar dari tembok itu terdiri dari batu-batu yang kecil, nanti hancur karena beratnya, tekanannya dari batu-batu yang di atasnya. Masa kini, di Yerusalem, kita boleh melihat batu dasar yang dipasang oleh tukang batu Raja Herodes pada abad yang pertama. Dan melihat ketinggian, kelebaran, kepanjangan batu dasar yang di tembok itu, tembok selatan, di Yerusalem masa Raja Herodes, kita mulai memahami kepentingan batu dasar. Dan ini dipakai oleh Yohanes, oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk juga menceritakan kemuliaan Yerusalem baru itu. Dan juga, sekali lagi, dengan nama ke-12 Rasul, ada sesuatu di sini, di mana kita memahami, ya, Israel yang percaya dan setia, dan jemaat yang percaya dan setia, memiliki bagian di dalam Yerusalem baru ini. Kita boleh merujuk pada Efesus pasal 2 ayat 20 yang berkata bahwa jemaat Kristus dibangun pada dasar para rasul dan para nabi. Pasal 21 ayat 15. Dan ia yang berbicara dengan aku mempunyai tongkat pengukur keemasan untuk mengukur kota itu, dan pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Bandingkan kitab Yehezkiel pasal 40-42, di situ juga ada seorang malaikat mengukur bait Allah dengan tongkat pengukur. Kita juga mengingat di Wahyu pasal 11, bait Allah dan mezbah diukur. Ayat 16. Dan kota itu diletakkan sebagai persegi 4, yaitu panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu pada 12.000 stadia. 12 yang panjangnya dan yang lebarnya dan yang tingginya adalah sama. 12.000 stadia panjangnya, lebarnya, tingginya. Nah, boleh ini menjadi seperti bentuk piramid, tetapi saya rasa lebih tepat ini bentuk kubik, seperti ruangan Maha Kudus di Bait Allah. Dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 20, kita membaca bahwa ruangan dalam yang Maha Kudus di Bait Allah yang Maha Suci, tempat tabut perjanjian Tuhan, berbentuk kubus. Dan rupanya Yerusalem baru sejajar dengan ruangan Maha Kudus itu. Karena pada masa perjanjian lama, pada masa Bait Allah itu, Allah berada di dalam ruangan Maha Kudus itu. Nanti datang
Yerusalem baru, nanti Allah ada di dalam Yerusalem baru. Jadi bentuk kubus rupanya dimaksudkan di sini sesuai dengan bentuk ruangan Maha Kudus di Perjanjian Lama. 12.000 stadia, jamaknya dari stadium. 12.000 stadia adalah 2.300 kilometer. Nah, ada yang berkata, oh mustahil ini. Mana mungkin ada kota yang tingginya 2.000 kilometer, panjangnya 2.000 kilometer, lebarnya 2.000 kilometer. Ya, tidak mungkin mereka berkata. Ya, sebenarnya keberatan itu agak lucu. Orang yang berkeberatan seperti itu akan berkata, ya Israel, negara Israel sendiri tidak sebesar itu. Ya, memang ini jauh lebih besar dari seluruh Israel pada masa kini. Tetapi semua keberatan itu tergantung pada ukuran bumi ini. Ya, paham saya, kitab Wahyu ditulis pada masa Kekaisaran Domitianus. Jika demikian, maka Yerusalem sudah hancur dan rabi-rabi mulai menulis, kapan terjadi lagi? Bila mana terjadi lagi Yerusalem dibangun kembali dan apa ukurannya? Ada yang menulis bahwa Yerusalem yang akan Allah bangun akan mencapai Damsyik dan Laut Tengah. Tingginya sampai ke takhta Allah. Kitab Wahyu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ukuran 12.000 stadia menimbulkan suatu masalah tafsiran di sini. 12.000 jelas adalah angka yang mempunyai makna. 12 jelas di kitab Wahyu itu bilangan yang berkait dengan umat Allah. Lihat misalnya pasal 7 ayat 4 sampai 8, pasal 12 ayat 1, pasal 14 ayat 1, dan 1.000 jelas mempunyai arti ya luas. Jadi 12.000 stadia. Ada yang berkata, oh angka ini hanya simbolis saja. Tidak ada 12.000 stadia yang harfiah. Ini mempunyai makna dan harus ditafsirkan secara alegoris. Paham saya? Ya, memang 12.000 mempunyai makna. Umat Allah dikasih tempat yang luas dan sempurna. Boleh, jelas, bagus. Tetapi pada saat yang sama, ini angka yang harfiah. Nanti ukurannya memang 12.000 stadia. Tidak harus pilih antara makna rohani dan arti harfiah. Dua-duanya nanti benar. Misalnya ada 12 rasul. Setuju? Ya, 12. Bukan 13, bukan 8, bukan 7. 12 rasul. Tetapi angka 12 juga punya makna yang sangat penting karena ada 12 suku Israel. Jadi pada saat yang sama, 12 rasul ada makna merujuk pada 12 suku Israel dan ada arti harfiah. Kita terima kedua-duanya. Tidak harus pilih ini harfiah atau ini punya makna. Ya, dua-duanya benar. Demikian juga dengan ukuran Yerusalem baru. Pasal 21 ayat 17. Dan ia mengukur temboknya 144 hasta. Ukuran yang dipakai manusia, yang adalah ukuran yang dipakai malaikat. Ya, ini tadi kita membaca bahwa kota dan temboknya besar dan tinggi. Tapi sebenarnya 44 hasta tidak begitu tinggi. Ya, rupanya tidak dicatat di sini, tapi kita boleh duga bahwa 144 hasta ini menceritakan tebalnya tembok itu, bukan tingginya. Dan apakah ini hasta yang surgawi saja? Oh, ini hasta surgawi, bukan hasta manusia. Nah, dijelaskan di sini. Langsung jelas. Oh, ini ukuran yang dipakai manusia. Ini ukuran yang dipakai manusia. Pahamilah ini harfiah dengan hasta manusia.
kata haska, yaitu Yunaninya pekus, panjangnya satu hasta adalah kira-kira setengah meter. Ini pekus atau hasta manusia yang ada juga yang dipakai oleh malaikat. Ya, agak lucu penjelasan itu, tetapi Yohanes dan Tuhan Yesus mau supaya kita pahami bahwa ini hasta yang sehari-hari, setengah meter, ukuran manusia, malaikat juga memakai hasta yang sama. Jadi, Yohanes menjelaskan, dia melihat malaikat mengukur tebalnya tembok itu 72 meter tebalnya. Itu cukup tebal satu tembok. Jadi tebalnya tembok Yerusalem Baru adalah 72 meter tebalnya. Itu sangat tebal. Tidak ada kota yang mempunyai tembok yang setebal 72 meter pada zaman Yohanes. Sekali lagi, angka 144 adalah 12 kali 12. 12 sering terkait dengan manusia, umat Allah. Ya, jadi sekali lagi ada makna di balik ukuran ini 144 hasta. Tetapi ini juga jelas ukuran manusia, malaikat juga pakai hasta yang sama, menceritakan tebalnya tembok Yerusalem Baru yang harfiah. Terimalah sebagai ukuran yang harfiah. Tidak perlu lari-lari sana sini mencari arti yang alegoris di sini. Tidak perlu. Ini menjelaskan kemuliaan kota yang selayaknya menjadi kerinduan hati kita. Ya, mudah-mudahan menjadi tempat tinggal kita. Bagaimana menjadi tempat tinggal kita? Jadilah orang yang menang. Bagaimana menjadi orang yang menang? Kembali membaca pasal 2 dan pasal 3. Di manakah engkau, di manakah saudara di dalam pasal 2 dan pasal 3? Apakah saudara harus bertobat dari suatu dosa, supaya boleh tinggal di dalam kota yang begitu ajaib dan indah? Atau saudara harus memegang apa yang saudara punya supaya tidak ada yang mengambil mahkotamu, supaya tidak ada yang mengambil izin masukmu, dan saudara boleh masuk dan tinggal di dalam kota yang begitu indah ini, dengan tembok yang setebal itu. 21 ayat 18. Dan bahan temboknya adalah yaspis, dan kota itu emas murni, seperti kaca murni. Di sini tidak ada kata seperti. Kota itu, bahan tembok itu adalah yaspis. Dan kota sendiri terdiri dari emas. Tapi bukan seperti emas yang kita ketahui. Emas yang kita punya pada masa kini, kemurniannya berapa persen? 99%, 95%, 50%. Jika sangat murni, 99.9%, tetapi tidak ada emas yang 100% murni. Tetapi besok, pada saat yang diceritakan di dalam pasal ini, akan ada kota yang dibuat dari emas murni. Menurut 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 20, bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo dilapisi dengan emas. Dan menurut Yosefus, bait Allah yang diperbaikilah oleh Raja Herodes, tembok yang menghadap ke timur juga dilapisi emas. Tetapi ini bukan lapisan. Di sini, seluruh kota Yerusalem Baru terdiri dari emas yang murni. Pasal 20 ayat 19 dan 20. Dasar-dasar tembok kota itu seluruhnya diatur rapi dengan batu permata. Batu dasar yang pertama, batu yaspis. Yang kedua, batu nilam. Yang ketiga, batu mira. Yang keempat, batu zamrud.
yang kelima batu unam, yang keenam batu sardis, yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazwardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Nah, sekali lagi, terjemahan dari kata-kata ini dari bahasa Yunani sebenarnya sulit dan tidak ada kepastian. Jadi misalnya apa yang sekarang disebut batu krisopras belum tentu sama dengan batu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Tidak ada kamus dengan foto berwarna dari abad pertama yang menjelaskan bahwa batu krisolit ini fotonya, ini bahannya, ini dia terdiri dari mineral ini. Ya, mereka tidak ada kamus seperti itu. Dan sekali lagi, sistem untuk memberi nama pada batu-batu itu jauh berbeda dari sistem kita masa kini. Jadi walaupun tidak ada kepastian mengenai batu-batu permata itu, yang jelas adalah bahwa batu dasar ini sangat mulia, sangat indah, dan kota Yerusalem baru seharusnya menjadi kerinduan hidup kita. Pasal 21 ayat 21, dan ke-12 pintu gerbang itu 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan utama kota itu adalah emas murni seperti kaca bening. Ya, ini luar biasa. Mutiara yang sebesar itu, mutiara yang dapat diukir menjadi pintu gerbang, sangat besar. Hampir tidak dapat dibayangkan mutiara yang sebesar itu. Ada buku tafsiran yang berkata bahwa ini menjadi bukti bahwa segala sesuatu yang dikatakan mengenai Yerusalem baru harus dianggap alegoris, karena ini bukti yang penulis itu memakai. Karena jika ada mutiara yang sebesar itu, di mana tiramnya sehingga ada mutiara yang sebesar itu? Itu keberatan yang semacam apa? Jika firman Allah berkata bahwa jalan utama kota itu adalah emas murni, kita tidak boleh bertanya, mana tambangnya? Tidak perlu tambang. Ini diciptakan oleh Allah. Jadi, keberatan seperti itu yang seolah-olah membuktikan bahwa kata-kata mengenai Yerusalem baru ini semuanya bersifat alegoris, tidak masuk akal. Allah akan menciptakan kota Yerusalem baru yang diceritakan ini. Dia mau menciptakan mutiara yang sebesar itu dan emas yang sebanyak itu. Ya, itu haknya. Dia kan Allah. Pasal 21. Ayat 22. Dan bait suci tidak kulihat di dalamnya. Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba adalah bait sucinya. Ini sebenarnya kita paham di sini, ya, ini memang pernyataan ini aneh. Kita mengingat Yerusalem yang lama, di situ dulu ada bait Allah. Tetapi di Yerusalem baru tidak perlu ada bait Allah. Untuk apa bait Allah? Segala sesuatu yang dikiaskan melalui bait Allah, kenyataannya Allah hadir di situ. Tidak perlu bait Allah yang merujuk pada kehadirat Allah. Tidak ada bait Allah yang unsur-unsur itu merujuk pada keikutsertaan Allah di tengah-tengah manusia. Tidak perlu. Karena Allah dan Anak Domba ada di dalam kota itu. Pasal 21 ayat 23. Dan kota itu tidak mempunyai keperluan untuk matahari ataupun bulan untuk menyinarinya, karena kemuliaan Allah meneranginya. Dan Anak Domba itu adalah lampunya. Ini sebenarnya sangat penting dan
harus dicatat, harus diamati, harus dipahami. Tidak perlu ada matahari atau bulan. Mengapa? Karena Allah dan anak domba ada di situ, dan kemuliaan Allah dan kemuliaan anak domba menjadi cahaya yang menyinari seluruh Yerusalem baru. Anak domba dan Allah, lihatlah kesejajaran antara kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Secara sejajar itu, ya menarik ya bagaimana Allah dan anak domba itu sejajar. Seperti apa yang dikatakan di dalam pasal 21 ayat 11, kemuliaan Allah nyata, bahkan bercahaya di dalam Yerusalem baru. Nabi Yesaya pasal 60 ayat 19 berkata, "Bagimu matahari tidak akan lagi menjadi terang setiap hari, dan cahaya bulan tidak akan menerangimu. Tuhan akan menjadi terang kekal bagimu, dan Allahmu adalah keindahanmu." Ya, kesejajaran yang sama antara Tuhan, yaitu nama Yahweh, Tuhan dan Allahmu nyata di Yesaya pasal 60 ayat 19 itu. Ya, menariklah. Saya menegaskan lagi, tidak ada matahari di dalam ciptaan baru. Ada Allah dan anak domba bercahaya di dalam Yerusalem baru. Pasal 21 ayat 24. Dan bangsa-bangsa itu akan berjalan dalam terangnya, dan raja-raja bumi membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa padanya. Ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi kita. Tetapi satu hal lebih dulu harus jelas. Berjalan dalam terangnya. Akhirannya itu terjemahan dari kata autheis, kata Yunani autheis. Autheis itu kata ganti orang feminin, bentuk feminin. Jadi autheis atau nya itu harus merujuk pada kata benda yang feminin. Dan di dalam konteks ini jelas kata feminin itu adalah polis. Polis adalah kata kota. Jadi singkatnya, berjalan dalam terangnya berarti berjalan dalam terang kota itu. Demikian juga raja-raja bumi membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa padanya. Nya itu juga bentuk feminin harus merujuk pada kata kota. Karena kata kota, polis adalah feminin. Jadi boleh diterjemahkan, boleh dipahami kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa pada kota itu. Itu sangat jelas bagi pembaca Yunani, tetapi ya tidak begitu nyata bagi kita dalam bahasa Indonesia. Tetapi ya memang demikianlah. Jadi, lihatlah. Tadi tidak ada, kita membaca tadi di ayat 23, tidak ada matahari, ada Allah. Ada anak domba bercahaya di dalam Yerusalem baru. Tetapi bangsa-bangsa itu yang berjalan itu, mereka berjalan dalam terang Yerusalem baru. Itu jelas. Mereka berjalan dalam terang Yerusalem baru. Di mana mereka berjalan? Ya, mereka berjalan di luar Yerusalem baru. Mereka berjalan di luar Yerusalem baru. Ada apa di luar Yerusalem baru? Ya, ada bumi baru. Ini sangat, jika kita memahami bahwa nya itu harus merujuk pada kota, karena kota, polis, adalah kata feminin, dan nya itu feminin dalam bahasa Yunani, ini sangat jelas dan penting. Ada manusia yang di sini disebut bangsa-bangsa, ini manusia, bukan malaikat. Ya, malaikat tidak boleh disebut bangsa-bangsa. Bukan. Ini manusia, bangsa-bangsa, berjalan di dalam terang kota itu. Siapa berjalan
Di mana terang kota itu? Di luar kota itu. Mereka berjalan di luar kota. Lalu memang juga agak sulit dipahami, mereka punya raja-raja. Dan raja-raja itu, apa tugas mereka yang ditegaskan di dalam ayat ini? Ya, tugas mereka adalah membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa pada kota Yerusalem baru. Di dalam ayat 24 ini ditulis raja-raja. Raja-raja lah yang membawa kemuliaan dan hormat itu. Identitas dari raja-raja itu sulit dipastikan. Ada dua kemungkinan. Satu, mereka diangkat menjadi raja dari antara bangsa-bangsa itu. Mereka juga bukan orang menang, tapi diangkat menjadi raja. Dua, mereka adalah orang yang menang. Biasanya mereka bertakhta bersama Tuhan Yesus Kristus, tapi kadang mereka pergi mengumpulkan kekayaan bangsa-bangsa dan membawa itu pada Yerusalem baru. Orang Yahudi sangat sadar bahwa hampir sepanjang sejarah Yerusalem, kecuali masa Raja Daud dan Raja Salomo dan sebagainya, ya, tetapi sering berabad-abad Yerusalem harus membayar upeti, seperti pajak ya, upeti, pada bangsa dan raja yang mengalahkan mereka. Mereka dikalahkan dan bayar upeti pada Raja Nebukadnezar dan pada Roma dan sebagainya. Dan ini nyata di dalam keempat Injil di mana kita membaca mengenai pemungut cukai. Matius misalnya, sebelum dia menjadi rasul, dia pemungut cukai. Pemungut cukai sangat dibenci. Mengapa? Karena mereka memaksa bangsa Israel menyerahkan emas dan perak dan apa-apa uang untuk diserahkan pada Roma sebagai upeti. Dan sepanjang masa sering Israel menderita seperti itu. Emas Israel diambil dan dibawa ke sana, ke ibu kota bangsa-bangsa yang menginjak mereka, mengalahkan mereka. Itulah penderitaan Israel sepanjang masa, kecuali masa keemasan seperti masa Raja Daud dan masa Salomo. Tapi sering bayar upeti, pajak, berat itu. Tetapi akan tiba harinya di mana raja-raja bangsa-bangsa, bukan pemungut cukai, tapi raja, nanti membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa pada Yerusalem baru itu. Tidaklah mereka bayar upeti lagi, mereka menerima yang seperti upeti ini, kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa. Begitu penting konsep ini, bahwa nanti di dalam ayat 26, hal yang sama akan diulangi. Memang ada masalah naskah di sini, kemuliaan dan hormat di dalam ayat ini, atau hanya kemuliaan, yaitu perbedaan naskah, tidak begitu penting. Nanti di dalam ayat 26 ditulis jelas kemuliaan dan hormat. Ini jelas mencerminkan penderitaan Israel berabad-abad mereka membayar upeti. Rupanya bangsa-bangsa yang diceritakan di sini, yang adalah di luar Yerusalem baru, yang berjalan di dalam terang Yerusalem baru, mereka siapa? Apakah mereka orang yang tidak pernah percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Tidak mungkin. Mereka di danau api, tidak berjalan di dalam cahaya Yerusalem baru. Tidak mungkin. Apakah mereka orang percaya yang setia sampai mati, yang bertulisan Yerusalem baru di dahi mereka? Juga tidak. Orang seperti itu, di mana mereka? Di dalam Yerusalem baru. Mereka tidak harus menyerahkan kemuliaan dan hormat mereka pada Yerusalem baru. Mereka penghuni Yerusalem baru. Nah, jika demikian, siapa mereka? Rupanya, mereka adalah misalnya orang Laodikia, yang sombong, yang tidak bertobat.
dan tidak menjadi orang yang menang dan tidak ikut duduk di atas takhta Tuhan Yesus Kristus. Tidak berjalan dengan Tuhan Yesus di dalam pakaian putih. Mereka berjalan di luar Yerusalem baru, melihat terang Yerusalem baru. Mereka orang Efesus yang tidak kembali ke kasih yang semula. Di mana mereka nanti? Mereka di luar Yerusalem baru. Apakah mereka boleh juga makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam Firdaus Allahku? Tuhan berkata, tidak, kecuali mereka bertobat, menjadi orang menang, mereka tidak boleh makan dari pohon kehidupan itu. Mereka di luar Yerusalem baru. Apa jemaat Tiatira yang berzina akan berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus dengan pakaian putih? Jika tidak bertobat? Tidak. Mereka di luar Yerusalem baru. Mereka tidak dicampakkan ke dalam neraka karena mereka jemaat. Mereka orang percaya. Tetapi juga tidak berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai orang yang layak. Untuk memahami ini lebih dalam, kembali ke pasal 2 dan pasal 3. Renungkanlah di situ. Amatilah bahwa ada dua macam jemaat. Ada jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup suci, hidup taat, menjaga ajaran mereka. Mereka orang menang. Dan orang menanglah yang akan duduk di atas takhta Tuhan Yesus Kristus. Orang menanglah yang akan mempunyai kuasa atas bangsa-bangsa. Kuasa atas bangsa-bangsa? Ya, itu salah satu janji kepada orang yang menang di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Disinilah di Wahyu pasal 21 kita melihat bangsa-bangsa yang sama. Kuasa atas bangsa-bangsa, inilah bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa berjalan di dalam terang Yerusalem baru, dan raja dari bangsa-bangsa membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa pada Yerusalem baru. Mari kita melihat Yesaya pasal 60, beberapa ayat di situ. Yesaya pasal 60 ayat 3, dan bangsa-bangsa akan berjalan pada terangmu, dan raja-raja pada cahaya terbitmu. Ayat 5. Pada saat itu kamu akan melihat dan percaya. Hatimu akan kagum dan membesar. Karena kejayaan laut akan dibalikkan padamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dan ayat 11. Dan pintu-pintu gerbangmu akan selalu terbuka, siang malam tidak akan ditutup, untuk membawa kepadamu kekayaan bangsa-bangsa dan raja-raja mereka digiring. Ini menjelaskan mengapa nanti kita melihat pintu gerbang Yerusalem baru tidak akan ditutup. Bukan tidak akan ditutup supaya ya siapa saja boleh masuk, bukan. Dijaga juga oleh malaikat. Siapa boleh masuk? Orang yang ditulisi Yerusalem baru di dahi mereka boleh masuk. Pintu-pintu gerbang Yerusalem baru selalu terbuka untuk membawa kepada Yerusalem baru kekayaan bangsa-bangsa. Seperti apa yang dijelaskan di dalam ayat ini. Satu ayat lagi dari Perjanjian Lama, Zakaria pasal 14 ayat 14. Dan kekayaan semua bangsa yang keliling akan dikumpulkan. Banyak sekali emas dan perak dan pakaian. Apa yang dijanjikan pada Israel yang setia, yang percaya dan setia di dalam Yesaya dan Zakaria juga diceritakan di dalam Wahyu pasal 21 ini. Ayat 25. Dan pintu-pintu gerbangnya sama sekali tidak ditutup siang hari. Tidak akan ada malam di sana. Tidak ada musuh yang mengancam. Pintu gerbang boleh selalu dibuka, dan pintu gerbang dibuka untuk menerima kekayaan dari bangsa-bangsa. Selalu dibuka untuk menerima kekayaan bangsa-bangsa. Ayat 26 mengulangi apa yang tadi, ayat 26. Dan mereka akan membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa
kepadanya. Sekali lagi, nya itu adalah polis. Ya, polis itu kata Yunani untuk kota. Mereka akan membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa pada kota Yerusalem baru. Kepentingannya nyata karena hal ini diulangi dari ayat 24 tadi. Saya menerjemahkan kepadanya atau padanya, ini kata Yunani eis. Seringkali eis berarti ke dalam, tetapi tidak selalu eis berarti ke dalam. Misalnya Petrus pergi eis Danau Galilea, tetapi dia tidak masuk ke dalam Danau Galilea. Juga Maria pergi eis kuburan Tuhan Yesus Kristus pada waktu masih ada batu menutupnya. Jadi, eis kadang hanya berarti pada dan tidak selalu harus berarti ke dalam. Sering berarti ke dalam, tapi saya kira di sini barangkali hanya berarti pada Yerusalem baru. Dan raja-raja bumi itu tidak perlu masuk atau tidak masuk ke dalam Yerusalem baru. Pasal 21 ayat 27. Dan semua yang kotor dan mereka yang melakukan kekejian dan dusta sama sekali tidak masuk ke dalamnya. Tetapi hanya mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ditulis di sini mengenai semua yang kotor, mereka yang melakukan kekejian. Bila mana mereka melakukan kekejian? Bukan di masa yang diceritakan di dalam pasal 21. Tidak ada. Tidak ada lagi dosa seperti itu. Ini menceritakan masa kini. Ini menceritakan masa Rasul Yohanes, masa ketujuh jemaat, dan masa kini juga, masa kita. Di gereja kita, ada orang percaya yang melakukan kekejian, berzina, sombong, menyembah berhala. Itu kenyataan di dalam jemaat orang percaya melakukan seperti itu. Mereka tidak akan masuk. Mereka tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Mereka di luar Yerusalem baru. Mereka sama sekali tidak masuk ke dalamnya. Tetapi siapa boleh masuk? Hanya mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, menurut terjemahan baru ditulis, hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Tetapi jika kita menyelidiki tulisan bahasa asli Yunani, tidak ada kata onomos, tidak ada kata nama di dalam ayat ini. Yang ada tetapi hanya mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, paham saya adalah bahwa di dalam kitab itu, nama kita ditulis, nama kita orang percaya ditulis, dan juga perilaku kita. Jika perilaku kita yang ditulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu sesuai dengan sifat orang menang, orang percaya yang menang, maka kita boleh masuk ke dalam kota itu. Jika perilaku kita adalah perilaku seperti orang Laodikia yang tidak bertobat, orang Tiatira yang berzina, mereka orang seperti itu, ya nama mereka ditulis di dalam kitab anak domba itu, kitab kehidupan anak domba, tetapi perilaku mereka juga ditulis dan mereka tidak masuk ke dalam kota itu. Sekali lagi, kata nama sebenarnya tidak ada di dalam bahasa Yunani itu. Jadi kita sudah membaca pasal 21 dan di situ visi mengenai Yerusalem baru. Masih ada 5 ayat lagi. Itu pelajaran yang berikut. Di situ kita melihat pasal 22 ayat 1 sampai 5 yang menjadi kata-kata terakhir dari penglihatan yang terakhir ini. Tetapi di dalam pasal 21 sudah ada pendahuluan mengenai Yerusalem baru, kemudian ada penjelasan yang cukup merinci mengenai Yerusalem baru dan juga menjelaskan bahwa akan ada bangsa-bangsa di luar Yerusalem baru. Pelajarilah, renungkanlah pasal 21 ini. Lihatlah
keindahan Yerusalem baru. Tanamkanlah kebenaran ini di dalam hati saudara, supaya kerinduan untuk hidup di dalam Yerusalem baru itu berkembang dan menguasai segala keinginan yang tidak boleh. Keinginan kita untuk bergabung dengan Babel itu. Jangan. Kita membaca pasal 21 ini, membaca mengenai kemuliaan kota Yerusalem baru, renungkannya supaya kita semakin rindu untuk hidup di situ dan semakin menolak segala godaan masa kini mengenai yang semacam kota Babel itu. Ya, nanti kita melihat penutup dari visi ini, kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 5.